Well, he's one of a kind, solid gold altar crucifix. Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Dalam video kali ini akan membahas film yang berjudul Uncharted, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Ruben Fleischer. Film ini dibintangi oleh Tom Holland sebagai Nathan Drake, Mark Wahlberg sebagai Victor Sullivan, Antonio Banderas sebagai Santiago Moncada, Sophia Ali sebagai Chloe Fraser, Tati Gabriel sebagai Joe Bardock. Menceritakan mimpi Ned dan Sam remaja yang ingin menemukan harta karun Magellan yang tersembunyi. Ned yang ditinggalkan oleh Sam waktu remaja tidak membuat mimpinya hilang. Setelah dewasa, Ned ditemui oleh seorang yang bernama Sully yang ingin mengajak Ned mencari harta karun Magellan itu. Dari Sam lah Sully tahu kalau Ned ingin mencari harta milik Magellan. Namun pencarian mereka tidaklah mudah karena ada keluarga kaya yang bernama Santiago yang juga ingin menemukan harta itu karena dianggap kalau harta itu milik keluarganya, yaitu keluarga Moncada. Cerita berawal di 15 tahun yang lalu, tepatnya di Boston, saat Sam dan Ned sedang berada di sebuah museum. Mereka di sana untuk mencuri peta dunia pertama, di mana dalam peta itu ada rute pelayaran Magellan. Dengan peta itu, mereka ingin mencari emas Magellan yang diceritakan emas itu menghilang di suatu tempat. Saat akan membuka lemari peta itu, satpam mengetahuinya dan menangkap mereka, lalu membawanya ke panti asuhan. Sam dan Ned tinggal di panti asuhan karena kedua orang tuanya telah meninggal. Karena itu kejadian yang ketiga kalinya, Sam akan ditangkap. Suster meminta Sam untuk berkemas. Namun saat Ned menghampirinya, Sam ingin kabur karena ia tidak ingin dipenjara. Sebelum kabur, Sam memberi kalung miliknya kepada Ned. Ned melihat kertas dan korek api di tempat tidur. Di dalam kertas itu ada pesan yang berisi, "Jangan pernah lupa, kau seorang Drake, aku menyayangimu." Ketahui Sam dan Ned keturunan bajak laut Sir Francis Drake. Kembali ke masa sekarang, tepatnya di New York. Ned bekerja sebagai bartender. Ia membuatkan segelas minum untuk seorang wanita. Saat Ned sedang membersihkan meja, ia melihat wanita itu akan merokok. Ia mencoba menyalakan dengan koreknya, namun tidak menyala. Bersamaan dengan itu, Ned mengambil gelang wanita itu tanpa ketahuan. Saat Ned masuk ke dalam, ia bertemu dengan Victor Sullivan. Sully menawari pekerjaan kepada Ned, namun Ned menolaknya dan menyuruh Sully pergi. Saat Ned mencari gelangnya itu, ia tidak menemukannya. Yang ia temukan malah kartu nama milik Sully dan ada tulisan, "Jangan mencuri." Saat perjalanan pulang, Ned mengambil kunci dari petugas. Lalu ia masuk ke ruangan. Di sana ia melihat peta yang dulu ia akan curi. Tiba-tiba Sully muncul. Ned bertanya, "Di mana gelang itu?" Sully menjawab, "Ada di laci." Ned mengambil gelang itu dan satu barang milik Sully lainnya. Sully bertanya, "Kenapa dengan peta itu?" Ned menjawab, "Sepertinya asli." Sully mengatakan bahwa itu memang asli. Ned terkejut. Ia kemudian menjelaskan rute pelayaran Magellan. Ned juga menjelaskan pelayarannya bukan untuk menjelajah, namun untuk mencari emas. Menurut Ned itu hanya cerita. Sully membantahnya. Ia menjelaskan bahwa saat itu pelayaran cukup mahal dan Raja Spanyol tidak mampu membiayainya. Karena itu datang pemodal swasta. Pemodal itu dari keluarga Moncada. Keluarga Moncada sudah banyak membiayai hal-hal buruk. Keluarga Moncada mau membiayai pelayaran Magellan karena ia ingin emas itu dibawanya, kalau dinilai saat ini sekitar 5 miliar. Ned mengatakan kalau itu mimpinya sejak kecil. Sully tahu tentang mimpi itu karena Sam menceritakan kalau ia punya adik yang tertarik dengan harta Magellan. Sully dan Sam ternyata berteman. Ned menanyakan di mana dia berada. Sully mengatakan Sam hilang 2 tahun lalu di Spanyol saat mencari jurnal di makam Elcano yang terdapat lokasi emas itu berada. Sully mengatakan kalau kita bisa menemukan lokasi emas itu mungkin bisa bertemu dengan Sam. Sekali lagi Sully menawari Ned, namun Ned menolaknya. Setelah itu Ned pergi. Setelah sampai rumah, Ned membuka kotak yang berisi barang-barangnya saat masih di panti asuhan. Ia melihat postcard yang dikirim oleh Sam dan beberapa foto bersama Sam. Ned kemudian memakai kalung pemberian Sam, kemudian menghubungi Sully dan menerima tawaran itu.
Mereka berencana mencuri kunci untuk membuka ruangan tempat menyimpan emas itu. Kunci itu bernama La Cruz de la Hermandad, sebuah pelelangan koleksi seni dan artefak terbesar di abad ini. Ned mengatakan bahwa butuh 2 kunci untuk membukanya. Menurut cerita, satu dibawa kapten dan satunya dibawa awaknya. Sully sudah memiliki yang dibawa kapten. Ned kemudian membuat rencana untuk mencuri kunci itu. Sesekali ia juga menyelidiki tentang Sully. Saat semua sudah siap, Ned meminta jas, pemotong logam genggam, dan kucing. Ned dan Sully datang ke pelelangan itu. Di sana mereka melihat Santiago Moncada. Mereka memiliki rencana. Saat pelelangan, Ned harus mematikan listriknya, sedangkan Sully akan mengambil kunci itu. Saat di bar, Sully bertemu dengan Joe Bardock saingannya. Sedangkan Ned melihat kunci itu. Ia bertemu dengan Santiago. Santiago menceritakan sejarah salib atau kunci itu. Tak lama pelelangan dimulai. Sully ikut pelelangan sedangkan Ned menjalankan rencananya. Joe melihat Ned dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasinya. Ned mengikuti seorang penjaga. Setelah penjaga itu masuk, sebelum pintu tertutup, Ned mengganjal pintu itu dengan permen karet. Dirasa aman, Ned masuk dan mencari sumber listrik berada. Saat kunci itu dilelang, Sully menyuruh Ned segera mematikan listrik. Namun tiba-tiba Ned diserang oleh anak buah Joe. Ned berusaha kabur dari mereka. Sully yang mulai kehabisan waktu mencoba mengulur waktu dengan ikut mengajukan penawaran. Ned melompat ke lampu gantung dan membuat kehebohan di sana. Sully yang melihat itu memanfaatkan situasinya untuk mengambil kunci itu. Setelah menyamar sebagai petugas lelang, Sully membawa salib itu, sedangkan Ned berusaha kabur dari penjaga. Saat Sully berjalan keluar dari tempat itu, ia tiba-tiba dihentikan oleh Joe. Saat Joe mengambil koper itu, para penjaga datang dan menyuruh Joe menaruh koper itu. Sully segera pergi dari tempat itu membawa kuncinya, sedangkan Joe berkelahi dengan para penjaga. Sully dan Ned kemudian pergi ke Barcelona. Saat di pesawat, Sully dan Ned membaca jurnal sang kapten. Jurnal itu berisi Magellan menemukan banyak emas di Filipina dan menyimpannya di Barcelona. Ditulis juga untuk menggunakan kunci itu dimulai di Barcelona, di pohon pinus. Saat Ned mengatakan mereka harus mencari pohon pinus, Sully menjawab, di Barcelona banyak pohon. Setelah sampai di Barcelona, Sully bertemu dengan Chloe. Chloe bertanya kepada Sully siapa dia. Ned mengatakan bahwa ia teman Sully. Diketahui bahwa Chloe memiliki kunci satunya. Chloe tidak begitu suka dengan keberadaan Ned. Saat Chloe pamit pergi, Sully meminta Ned melihat kuncinya, dan ternyata kunci itu sudah dibawa oleh Chloe. Mengetahui hal itu, Ned mengejar Chloe. Saat Chloe sampai di mobil dan akan pergi, Sully meminta Ned untuk membiarkannya saja, karena Chloe tidak tahu tempatnya. Mendengar hal itu, Chloe tidak jadi pergi. Lalu Chloe mengembalikan kunci itu. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke gereja Santa Maria del Pi, karena di gereja itu berlogo gambar pohon pinus. Karena baru besok hari mereka bisa masuk, mereka kemudian pulang. Berpindah ke kantor utama Yayasan Moncada. Santiago menemui ayahnya untuk membahas tentang kekayaannya yang akan disumbangkan. Santiago tidak setuju dengan hal itu, namun ayahnya tidak berubah pikiran. Santiago kesal. Ia kemudian menemui Joe dan menyuruh Joe mencari Sully. Santiago menemui ayahnya kembali, namun ayahnya tetap dan tidak berubah pikiran. Saat ayahnya masuk ke mobil, di sana ada Joe. Ayahnya terkejut. Setelah Santiago minta maaf, ayahnya dibunuh. Berpindah ke rumah Chloe. Chloe menemukan kunci itu di ruang bawah tanah di Genoa. Dan ia tidak tahu kalau kunci itu kunci harta yang besar. Namun Sully mengetahuinya. Mereka kemudian bersulang. Chloe bertanya kepada Sully, apa dia adik Sam? Apa dia tahu apa yang terjadi? Sully menjawab, iya. Apa yang terjadi, aku akan memberitahu nanti. Malam harinya, Ned, Sully, dan Chloe pergi ke gereja itu. Mereka berpencar mencari petunjuk. Sully menemukan sebuah petunjuk. Petunjuk itu mengarah ke sebuah ruangan. Ned menemukan tulisan Galeum yang berarti surga. Setelah itu, Ned menemukan gambar tengkorak dengan sayap malaikat. Ia menekan gambar itu dan membuat patung Bunda Maria bergerak. Ned kemudian memutar patung itu dan terbuka 2 lubang kunci. Ned dan Chloe menggunakan kuncinya. Bersama-sama mereka memutar kunci dan membuat lemari patung itu terbuka. Di belakang lemari itu ada pintu. Menurut jurnal tertulis surga dan neraka, satu naik satu turun. Chloe dan Ned turun, sedangkan Sully naik. Ned memberikan kunci dan membuat pelacak di HP Sully agar bisa saling pantau. Setelah itu mereka berpencar.
Ned dan Chloe menyusuri terowongan itu. Saat Ned memilih jalan, ia hampir terkena jebakan yang membuat ia mengikuti jalan Chloe. Setelah melewati pintu dan menyusuri jalan, mereka menemukan cahaya berwarna. Setelah mereka masuk, di situ ada bar yang ramai banyak orang. Di bar itu mereka melihat tulisan Infernum yang berarti neraka. Saat mereka hendak ke tulisan itu, anak buah Joe datang. Ned menghadang mereka, sedangkan Chloe mencoba memecahkan petunjuk di pintu itu. Chloe menggunakan kuncinya untuk membuka pintu di bar itu. Chloe dan Ned masuk ke dalam ruangan itu dan anak buah Joe tidak bisa menangkapnya. Di ruangan itu mereka menemukan lubang kunci. Setelah kunci itu diputar, air masuk ke ruangan itu. Mengetahui hal itu, Ned menyuruh Sully untuk bergegas menemukan lubang kunci lain. Saat Sully mencari petunjuk, ia diikuti oleh Joe. Sully menemukan lubang kunci yang lain, namun karena lubang kunci itu terhalang kaca, Sully berusaha memecahkan kaca itu namun tidak mudah. Joe datang untuk merebut kunci itu dari Sully. Sully merebut pistol dari Joe dan menembak kaca itu. Saat Sully lengah, Joe menyerang dan mereka berkelahi. Sampai akhirnya Sully melemparkan Joe ke kaca itu dan membuat kaca itu pecah, sehingga Sully bisa menggunakan kuncinya. Setelah itu pintu di ruangan Ned terbuka. Ned dan Chloe selamat. Di ruangan lainnya, Ned menemukan lubang kunci lagi. Ned menggunakan kunci Chloe namun tidak bisa. Sully kembali melanjutkan pencarian lagi dari atas. Ia menemukan penutup selokan dan berusaha membukanya agar bisa masuk, karena Ned dan Chloe ada di bawah. Sully melihat petunjuk lain untuk membuka pintu itu butuh 2 kunci disatukan. Saat Ned meminta kunci Sully tidak ingin menyerahkannya karena ia tidak ingin dihianati. Chloe menyindir Sully yang membuat Sully menjatuhkan kuncinya. Ned menyatukan kuncinya dan bisa untuk membuka pintu itu. Di dalam ruangan itu mereka menemukan 4 kuali besar. Chloe memeriksa isi kuali itu yang ternyata berisi garam. Di dalam tumpukan garam itu, Ned menemukan sebuah peta yang menunjukkan jalan menuju emas. Berawal di Barcelona dan berakhir di suatu tempat di India Timur. Mengetahui hal itu, Chloe menodong Ned dan meminta peta itu karena Chloe tidak ingin dihianati. Ned berusaha membujuk Chloe untuk percaya padanya. Chloe sedikit membahas tentang Sam. Ned menjadi penasaran apa yang terjadi pada Sam. Ned kemudian dipukul oleh Chloe sampai pingsan, dan Chloe pergi membawa peta dan kuncinya. Setelah Ned tersadar, Ned meminta Sully untuk menceritakan apa terjadi dengan Sam. Diketahui Sam telah meninggal saat mencari jurnal karena ditembak oleh anak buah Joe. Ned marah karena Sully meninggalkan Sam waktu itu. Sully dan Ned berdebat. Setelah perdebatan itu, Ned memutuskan untuk berhenti di kantor Santiago. Joe menginfokan bahwa peta menuju ke emas itu dibawa oleh Chloe dan orang suruhannya sedang mencarinya. Tiba-tiba Chloe datang. Ternyata Santiago sudah menyewa Chloe juga. Dengan pesawat besar, Santiago pergi menuju tempat emas itu. Di sisi lain, Ned dan Sully sudah bersepakat kalau Ned hanya akan menyelesaikan misi ini, setelah itu mereka berpisah. Mereka berdua menyelinap masuk ke dalam pesawat Santiago. Di dalam pesawat, Santiago menceritakan masa lalu keluarganya. Namun tiba-tiba Joe membunuhnya. Mengetahui itu, Chloe pergi. Joe dan anak buahnya mencari Chloe di dalam pesawat. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sully untuk mengambil peta itu. Setelah itu mereka berencana untuk turun dari pesawat. Sully pergi menggunakan parasut, sedangkan Ned berhadapan dengan Joe. Ned melepaskan pengikat barang yang membuat semua muatan jatuh. Anak buah Joe menemukan Chloe. Lalu Joe meminta anak buahnya untuk membunuhnya. Chloe melawan anak buah Joe itu. Ia mencari jalan untuk keluar dari pesawat itu. Kaki Ned tersangkut dan ia berusaha melepaskannya. Lalu ia berusaha naik ke kotak-kotak barang itu. Namun ada yang menembakinya. Dari samping Ned menjatuhkan orang itu. Karena orang itu tidak jatuh, Ned dikejar. Saat kakinya sudah tertangkap, tiba-tiba dari dalam pesawat muncul kotak barang dan mengenai orang itu dan membuatnya jatuh. Ned yang melihat tali pengikat akan putus, lalu ia berusaha naik ke pesawat. Chloe naik ke mobil, lalu berusaha keluar dari pesawat. Sebelum keluar dari pesawat, Ned tiba-tiba muncul di depan mobil dan Chloe menabraknya. Chloe dan Ned jatuh bersamaan. Chloe berusaha menangkap Ned. Dari mobil itu mereka menuju ke kotak barang dan membuka parasut kotak itu. Mereka pun jatuh di laut. Chloe dan Ned melihat pulau. Mereka menuju ke pulau itu. Pulau itu cukup ramai. Mereka kemudian menginap sambil mencari petunjuk terakhir dan menurut Sully, Sam memberitahu kepada Ned. Karena belum menemukan petunjuk, Chloe tidur duluan sedangkan Ned masih mencari. Ia menemukan sebuah petunjuk. Ia menggunakan lilin untuk memunculkan tulisan tersembunyi.
Tulisan itu berbunyi, kuncinya adalah kompasmu. Ned kemudian menggunakan kunci itu sebagai jangka. Dengan itu, Ned menemukan tempatnya yang ditunjukkan oleh pertemuan dua kunci itu. Ned menuliskan koordinat tempat itu. Saat Chloe terbangun dan melihat koordinat itu, ia kemudian pergi. When God has money, is about us everything. Saat Ned terbangun, ia melihat pesan dari Chloe. Melihat itu, Ned tersenyum karena koordinat yang dibawa Chloe adalah palsu. Ned kemudian pergi menuju ke koordinat yang asli. Di tengah perjalanan, Joe melihatnya. Kemudian Joe mengikutinya. Ned memasuki sebuah gua. Ia melihat pintu masuk di bawah air. Ia berenang melalui pintu itu. Setelah itu, ia menemukan dua kapal Magellan yang tersembunyi. Ned melihat-lihat isi kapal itu. Tiba-tiba Sully datang. Ned bertanya bagaimana bisa ke sini. Sully menjawab melalui aplikasi. Sully mengira emasnya tidak ada karena yang ada di situ hanya tembakau. Ned membongkar tembakau itu, ternyata emasnya ada di bawahnya. Mendengar ada yang datang, Sully melihatnya yang ternyata itu Joe dan anak buahnya. Mengetahui hal itu, Ned dan Sully bersembunyi. Joe membawa kapal-kapal itu dengan helikopter. Ned dan Sully keluar dari persembunyian. Sully memasukkan beberapa emas ke dalam tasnya. Setelah itu mereka naik ke atas dan membereskan anak buah Joe. Lalu Sully mengambil alih helikopternya. Joe yang melihat salah satu helikopternya dibajak, menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya. Setelah cukup dekat, anak buah Joe melompat ke kapal Ned. Ned berkelahi dengan anak buah Joe. Setelah mengalahkan yang terakhir di dalam kapal, Ned mengambil pistol dan bubuk misiu. Saat di atas kapal, Ned adu tembak. Sully yang melihat helikopternya dihadang, ia berusaha melewatinya dari atas. Karena itu anak buah Joe terjatuh, namun Ned masih bergelantung di atas kapal. Dengan meriam, Ned menembak helikopter itu dan membuatnya jatuh. Sebelum jatuh, Joe melompat ke kapal Ned. Joe kemudian menjatuhkan jangkar yang membuat kapal tersangkut. Karena kapal mulai miring, Joe dan Ned berusaha naik. Sully melihat tas emasnya akan jatuh, dan ia berusaha mengambilnya. Ia juga melihat tali helikopter akan putus. Setelah mengambil tasnya, Sully melihat Ned minta tolong. Dengan berat hati, Sully melemparkan tas emasnya ke arah Joe yang membuat Joe jatuh. Setelah itu, kapal ikut jatuh menimpa Joe, sedangkan Ned diselamatkan oleh Sully. Sully sempat kecewa karena tidak mendapatkan emas. Lalu Ned mengeluarkan beberapa emas yang ia bawa, dan membuat Sully senang. Mereka juga melihat Chloe yang marah karena sudah dibohongin. Di tempat lain di penjara, ada seorang yang menulis pesan di postcard untuk Ned, dan ternyata itu Sam. Pesan itu berisi peringatan untuk Ned, sedangkan Ned dan Sully bekerjasama mencari harta yang lain. Dan cerita pun usai.